Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Pinky Anggraini. Aku prodi Perbankan Syariah semester 2 kelas C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang sebuah materi yang berjudul Tafsir tentang Jihad. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi pengantar. Jihad itu adalah amal kebaikan yang Allah syariatkan dan menjadi sebab kokoh dan kemuliaan umat Islam. Sebaliknya, mendapatkan kehinaan bila umat Islam meninggalkan jihad di jalan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Umar. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian telah berjual beli inah, mengambil ekor sapi dan ridho dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kalian kerendahan, kehinaan. Allah tidak mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Taimiyah menyatakan tidak diragukan lagi bahwa jihad melawan orang yang menselisihi para rasul dan mengarahkan pedang syariat kepada mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan mereka untuk menolong para nabi dan rasul, dan untuk menjadi pelajaran berharga bagi yang mengambilnya, sehingga dengan demikian orang-orang yang menyimpang menjadi kapok, termasuk amalan yang paling utama yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikannya ibadah mendekatkan diri kepadanya. Namun amal kebaikan ini harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam, karena kedua hal ini adalah syarat diterima satu amalan. Di samping juga jihad bukanlah perkara mudah bagi jiwa dan memiliki hubungan dengan pertumpahan darah. Jiwa dan harta yang menjadi perkara agung dalam Islam, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Sesungguhnya darah, kehormatan, dan harta kalian diharamkan atas kalian, saling menzoliminya seperti kesucian hari ini, pada bulan ini, dan di negeri kalian ini, sampai kalian menjumpai Rob kalian. Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikan?" Mereka menjawab, "Ya." Maka beliau pun bersabda, "Ya Allah, persaksikanlah, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena terkadang yang disampaikan lebih mengerti dari yang mendengarkan langsung. Maka janganlah kalian kembali kufur sepeninggalku, sebagian kalian saling membunuh sebagian lainnya." Dari Muttafaqun alaih. Jihad dalam hal ini menuntut pelakunya untuk berkomitmen terhadap ketentuan dan batasan syariat, komitmen terhadap batasan dan hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merealisasikan target dan tujuan syariat tanpa meninggalkan satu ketentuan dan batasannya, agar selamat dari sikap ekstrim dan berlebihan sehingga jihadnya menjadi jihad syar'i di atas jalan yang lurus. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk belajar mengenai konsep Islam tentang jihad secara benar. Apalagi di dalam permasalahan yang sangat penting dan berbahaya ini. Lagi-lagi di masa kaum muslimin tidak mengenal syariatnya dengan benar. Sebab bisa jadi yang dianggap jihad syar'i sebenarnya adalah jihad bid'ah. Sekarang kita masuk pada poin pengertian jihad. Kata jihad berasal dari kata al-jah dengan difathahkan huruf jimnya yang bermakna kelelahan dan kesusahan, atau dari al-juh dengan didomahkan huruf jimnya yang bermakna kemampuan. Kalimat balagha juhdah bermakna mengeluarkan kemampuannya, sehingga orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang yang mencapai kelelahan karena Allah dan meninggikan kalimatnya yang menjadikannya sebagai cara dan jalan menuju surga. Di balik jihad memerangi jiwa dan jihad dengan pedang, ada jihad hati, yaitu jihad melawan setan dan mencegah jiwa dari hawa nafsu dan syahwat yang diharamkan. Juga ada jihad dengan tangan dan lisan berupa amar ma'ruf nahi munkar. Ibnu Taimiyah
mendefinisikan jihad dengan pernyataan, jihad artinya mengerahkan seluruh kemampuan, yaitu kemampuan mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci Allah. Hanya saja dalam penggunaan lafaz jihad fisabilillah dalam pernyataan para ulama biasanya digunakan untuk makna memerangi orang kafir. Oleh karena itu, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad menyatakan bahwa definisi terbaik dari jihad adalah definisi dari Ibnu Taimiyah di atas. Dan beliau menyatakan, dipahami dari pernyataan Ibnu Taimiyah di atas bahwa jihad dalam pengertian syar'i adalah istilah yang meliputi penggunaan semua sebab dan cara untuk mewujudkan perbuatan, perkataan, dan keyakinan iktikad yang Allah cintai dan ridhoi serta menolak perbuatan, perkataan, dan keyakinan yang Allah benci dan murkai. Kata jihad bila didengar banyak orang maka dikonotasikan adalah jihad memerangi orang kafir. Padahal hal ini hanyalah salah satu dari bentuk dan jenis jihad karena pengertian jihad lebih umum dan lebih luas dari hal tersebut. Oleh karena itu, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan jenis jihad ditinjau dari objeknya dengan menyatakan bahwa jihad memiliki 4 tingkatan, yaitu yang pertama, jihad memerangi hawa nafsu, yang kedua, jihad memerangi setan, yang ketiga, jihad memerangi orang kafir, yang keempat, jihad memerangi orang munafik. Namun dalam keterangan selanjutnya, Ibnul Qayyim menambah dengan jihad melawan pelaku kezaliman, bid'ah, dan kemunkaran. Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan 13 tingkatan bagi jenis-jenis jihad di atas dengan menyatakan bahwa jihad memerangi nafsu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, jihad memeranginya untuk belajar petunjuk ilahi dan agama yang lurus yang menjadi sumber keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Siapapun yang kehilangan ilmu petunjuk ini maka akan sengsara di dunia dan akhirat. Yang kedua, jihad memeranginya untuk mengamalkannya setelah mengilmuinya. Kalau tidak demikian maka sekedar hanya mengilmuinya tanpa amal. Jika tidak mengamalkannya maka tidak akan memberi manfaat. Yang ketiga, jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang tidak mengetahuinya. Kalau tidak demikian, ia termasuk orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan yang telah Allah turunkan, dan ilmunya tersebut tidak bermanfaat dan tidak menyelamatkannya dari azab Allah. Yang keempat, jihad memeranginya untuk tabah menghadapi kesulitan dakwah, gangguan orang, dan sabar memanggulnya karena Allah. Apabila telah sempurna 4 martabat ini, maka ia termasuk robbaniyun. Hal ini karena para salaf sepakat menyatakan bahwa seorang alim ulama tidak berhak disebut robbani sampai ia mengenal kebenaran, mengamalkan, dan mengajarkannya. Sehingga orang yang berilmu, beramal, dan mengajarkannya sajalah yang dipanggil sebagai orang besar di alam langit. Selanjutnya, adapun jihad memerangi setan memiliki 2 tingkatan. Yang pertama, memeranginya untuk menolak syubhat dan keraguan yang merusak iman yang setan arahkan kepada hamba. Dan yang kedua, memeranginya untuk menolak keinginan buruk dan syahwat yang setan lemparkan kepadanya. Jihad yang pertama, yaitu mengatasi syubhat, dilakukan dengan yakin. Dan jihad yang kedua, yaitu mengatasi syahwat, dilakukan dengan kesabaran. Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Quran Surah As-Sajdah ayat 24. Allah menjelaskan bahwa kepemimpinan agama hanyalah didapatkan dengan kesabaran dan yakin. Lalu dengan kesabaran ia menolak syahwat dan keinginan rusak, dan dengan yakin ia menolak keraguan dan syubhat. Selanjutnya, jihad memerangi orang kafir dan munafik memiliki 4 tingkatan, yaitu dengan hati, lisan, harta, dan jiwa. Jihad memerangi orang kafir lebih khusus dengan tangan, sedangkan jihad memerangi orang munafik lebih khusus dengan lisan. Yang pertama, dengan hati. Membenci mereka dan tidak memberikan loyalitas dan kecintaan serta senang dengan kerendahan dan kehinaan mereka dan sikap lainnya yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan hati.
Yang kedua dengan lisan, yaitu dengan menjelaskan kebenaran, membantah kesesatan dan kebatilan-kebatilan mereka dengan hujah dan bukti konkret. Yang ketiga dengan harta, yaitu dengan menafkahkan harta di jalan Allah dalam perkara jihad perang atau dakwah serta menolong dan membantu kaum muslimin. Yang keempat dengan jiwa, yaitu memerangi mereka dengan tangan dan senjata sampai mereka masuk Islam atau kalah. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 193, yang artinya, dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang zalim. Dan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 29 yang artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Kaum kafir dan munafik diperangi dengan keempat jihad di atas. Namun kaum kafir lebih khusus dihadapi dengan tangan karena permusuhannya terang-terangan. Sedangkan munafik khusus dihadapi dengan lisan karena permusuhannya tersembunyi dan gamang dalam keadaan mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin. Sehingga diperangi dengan hujah dan dibongkar keadaan asli mereka serta dijelaskan sifat-sifat mereka. Agar orang-orang tahu hal itu dan berhati-hati dari mereka dan dari terjerumus pada kemunafikan tersebut. Sedangkan jihad memerangi pelaku kezaliman, kebid'ahan, dan kemunkaran memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama dengan tangan bila mampu, yang kedua apabila tidak mampu berpindah pada lisan, yang ketiga bila juga tidak mampu maka diingkari dengan hati. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berbunyi, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Setiap muslim dituntut berjihad menghadapi pelaku perbuatan zalim, bid'ah, dan munkar, sesuai dengan kemampuannya, dan dengan memperhatikan kaedah-kaedah amar ma'ruf nahi munkar. Demikianlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus pada satu umat sebelumku kecuali memiliki pembela-pembela hawariyun dari umatnya dan sahabat-sahabat yang mencontoh sunnahnya dan melaksanakan perintahnya. Kemudian datang generasi-generasi pengganti mereka yang berkata, apa yang tidak mereka amalkan dan mengamalkan yang tidak diperintahkan. Siapa yang menghadapi mereka dengan tangannya, maka ia seorang mukmin. Siapa yang menghadapi mereka dengan lisannya, maka ia seorang mukmin. Dan siapa yang menghadapi mereka dengan hatinya, maka ia seorang mukmin. Tidak ada setelah itu sekecil biji sawi dari iman. Hadis riwayat Muslim, Kitab Al-Iman nomor 71. Setiap muslim pasti mampu melakukan jihad jenis ini dengan hatinya, dan itu dengan cara mengingkari dan membenci kebid'ahan, kezaliman, dan kemungkaran dengan hatinya dan berharap hilangnya hal-hal tersebut. Poin terakhir, maksud tujuan jihad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, maksud tujuan jihad adalah meninggikan kalimat Allah dengan menjadikan agama seluruhnya hanya untuk Allah. Beliau rahimakumullah juga menyatakan maksud tujuan jihad adalah agar tidak ada yang disembah kecuali Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang berdoa, sholat, sujud, dan puasa untuk selain Allah. Tidak berumrah dan berhaji kecuali ke rumahnya Ka'bah, tidak disembelih sembelihan kecuali untuknya, dan tidak bernazar dan bersumpah kecuali dengannya. Syekh Abdurrahman bin Nazir Al-Sa'di menyatakan jihad ada 2 jenis. Pertama, jihad dengan tujuan untuk kebaikan dan perbaikan kaum mukminin dalam akidah, akhlak, adab, dan seluruh perkara dunia dan akhirat mereka serta pendidikan mereka baik ilmiah dan amaliyah. Jenis ini adalah induk jihad dan tonggaknya, serta menjadi dasar bagi jihad yang kedua, yaitu jihad dengan maksud menolak orang yang menyerang Islam dan kaum muslimin dari kalangan orang kafir, munafik, mulhid, dan seluruh musuh-musuh agama dan menentang mereka. Kemudian pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Ba'as yang menyatakan
Jihad terbagi menjadi dua, yaitu jihad al-tolab, yaitu menyerang, dan jihad ad-daf'u, yaitu bertahan. Maksud tujuan keduanya adalah menyampaikan agama Allah dan mengajak orang-orang mengikutinya, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya Islam dan meninggikan agama Allah di muka bumi, serta menjadikan agama ini hanya untuk Allah semata. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 193, surah Al-Anfal ayat 39, dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu tadi materi tafsir tentang jihad. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.